Data mining oleh Karina Firdaus Saifuddin, NRP 7411030043, dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Eskom.Ocha. Pokok bahasan yaitu model data mining, tahapan dalam data mining, fungsionalitas dalam data mining, teknik-teknik data mining. Tujuannya untuk memahami pemodelan data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Pendahuluan. Data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Sampai sekarang masih diperdebatkan tempat data mining di bidang ilmu mana, dikarenakan data mining menyangkut database, kecerdasan buatan atau AI, dan statistik, dan sebagainya. Salah satu pihak berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisis statistik yang berjalan di atas database. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di dalam data mining karena data mining mengakses data yang ukurannya besar dan adanya peran penting database terutama dalam optimasi query-nya. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola penting atau meralik dari data yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama Knowledge Discovery in Database atau KDD. Kehadiran data mining dilatar belakangi dengan perubahan data exploitation yang akhirnya yang dialami akhir-akhir ini di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya. Data pembelian, penjualan, nasabah, data transaksi, dan sebagainya. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari yang kebanyakan merupakan OLTP atau Online Transaction Processing. Model data mining. Dalam perkembangan teknologi data mining, terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data-data yang ada. Menurut IBM, model data mining dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu verification model dan discovery model. Verification model ini menggunakan perkiraan atau hipotesis dari pengguna yang melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Penekanan terhadap model ini adalah terletak pada user bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan atau hipotesis dan permasalahan pada data untuk meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan hipotesis yang diambil. Discovery model. Model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola tren yang ada dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntutan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam data-data yang ditemukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Sebagai contoh, misalkan sebuah bank ingin menemukan kelompok-kelompok pelanggan yang dapat dijadikan target suatu produk yang akan dikeluarkan. Kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Hal-hal yang harus diperhatikan pada data mining adalah sebagai berikut. Penanganan berbagai tipe data, efisiensi dari algoritma data mining, kegunaan kepastian pengukuran hasil, ekspresi terhadap berbagai jenis hasil, memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda, proteksi dan keamanan data. Tahapan dalam data mining, di mana data akan diseleksi dari target data, yaitu pemrosesan pre-proses data, kemudian pra-proses, kemudian data akan ditransformasi, yaitu transformer data, dan kemudian dilakukan data mining, dan terjadi pattern, dan akan terjadi interpolasi dan evaluasi. Berikut hasil. Tahapan dalam data mining. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses data mining antara lain adalah basis data relasional, ekstraksi data, transformasi data, pembersihan data, bentuk standar, reduksi data, stand filter. Menjalankan algoritma. Fungsionalitas dalam data mining. Kebutuhan akan data mining semakin dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait ini, berarti untuk aplikasi tugas data yang berbeda. Maka teknik data mining yang digunakannya mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terhadap kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang digunakan. Mining Associated Rule. Tugas utamanya adalah untuk menemukan suatu himpunan hubungan antara item dalam bentuk A1A sampai AAM sampai BA1, A, B, sampai N, di mana A for E, A, 1 until M, and B for G, C, 1 until N adalah himpunan atribut nilai dari sekumpulan data yang relevan dalam suatu basis data. Sebagai contoh dari suatu himpunan data transaksi, seorang mungkin menemukan suatu hubungan berikut, yaitu jika seorang pelanggan membeli selai, ia biasanya juga membeli roti dalam suatu transaksi yang sama. Kemudian generalisasi pencatatan dan karakteristik data multilevel. Salah satu aplikasi data mining dan analisis data yang paling sering digunakan adalah hubungannya dengan basis data sistem
produksi adalah generalisasi dan pencatatan data, yang juga dikenal dengan beberapa nama seperti Online Analytical Processing atau OLAP, basis data multidimensi, data cube, objek data, dan lain-lain sebagainya. Generalisasi dan pencatatan data ini menampilkan karakteristik umum terhadap kumpulan data yang dispesifikasikan oleh pemakai dalam basis data. Kemudian klasifikasi data. Aplikasi lain yang penting dalam data mining adalah kemampuannya untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah besar. Hal ini sering disebut mining classification rule. Klasifikasi data sendiri adalah suatu proses yang menemukan properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang diterapkan. Analisis cluster. Pada dasarnya, clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas. Proses untuk mengelompokkan secara fisik atau abstrak objek-objek ke dalam bentuk kelas-kelas atau objek-objek yang serupa disebut dengan clustering atau unsupervised classification. Melakukan analisis dengan clustering akan sangat membantu untuk membentuk partisi yang berguna terhadap jumlah besar himpunan objek dengan didasarkan pada prinsip divide dan conquer yang mendekomposisikan suatu sistem skala besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk menyederhanakan proses desain dan implementasi. Pencarian pola atau sekuensial. Fungsi pola sekuensial menganalisa sekumpulan rekod pada suatu periode waktu. Misalnya, untuk menganalisa tren, suatu pola ditampilkan dalam contoh sebagai berikut. Pelanggan biasanya membeli gula langsung melakukan transaksi membeli kopi. Dari semua transaksi membeli gula, ternyata hampir seluruhnya terdapat transaksi membeli kopi. Maka dari pola-pola yang ada ini dapat dijadikan masukan bahwa telah terjadi suatu kecenderungan atau tren dari pelanggan di mana setiap pelanggan melakukan transaksi membeli gula, maka akan diikuti oleh transaksi membeli kopi. Untuk itu, pihak manajemen dapat menempatkan letak item kopi dekat dengan item gula, sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi selanjutnya. Teknik-teknik data mining. Klasifikasi skema yang berbeda dapat digunakan untuk mengkategorikan metode dan sistem data mining dengan didasarkan pada sistem basis data yang akan dipelajari dan teknik apa yang akan digunakan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Jenis basis data yang akan dijadikan objek, jenis informasi yang tidak dicari, teknik yang tidak digunakan. Market basket analysis. Fungsi Associated rules seringkali disebut market basket analysis yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan item-item. Market basket analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item yang berbeda diletakkan customer dalam keranjang belanjaan. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisis data dalam rangka keperluan strategis pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Market basket analysis atau continue. Apa itu kaidah asosiasi? Kaidah asosiasi penambangan pertama kali diusulkan oleh Agrawal, Imelisky, dan Swamy pada IS 93. Diberikan suatu database transaksi, setiap transaksi adalah suatu himpunan item-item. Dari seluruh kaidah asosiasi yang memenuhi kendala minimum support dan minimum confidence yang diberikan user. Contohnya, 30% dari transaksi yang memuat bir juga membuat pokok, 55% dari transaksi memuat item-item sebagai berikut. 30% confident dari kaidah ini, 5% support dari kaidah ini. Kita bermaksud untuk mencari seluruh kaidah ketimbang memeriksa apakah suatu kaidah berlaku. Algoritma a priori. Algoritma a priori bertujuan untuk menemukan frekuensi item set dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi kekal, akan ditemukan semua item set yang memiliki k-item dengan ini disebut dengan k-item sets. Inti dari algoritma a priori digunakan frekuen K sampai 1 item set untuk membangun kandidat frekuen K item set. Gunakan scan database dan mencocokkan pola untuk mengumpulkan hitungan untuk kandidat item set. Algoritma a priori. Perbaikan kinerja a priori yaitu hitungan item set berbasis hash. Suatu K item set yang hitungannya Ember hash, terkaitnya di bawah ambang tidak bisa frekuen. 2. Reduksi transaksi. Suatu transaksi yang tidak memuat frekuen K item set apapun adalah sia-sia dalam scan berikutnya. 3. Partisi. Item set apapun yang potensial frekuen dalam DB haruslah frekuen dalam paling tidak satu dari partisi dari database. 4. Sampling. Penambangan suatu subset dari data yang diberikan menurunkan ambang support untuk suatu metode untuk menentukan kelengkapan. Teknik-teknik data mining.
Algoritma Apriori. Ilustrasi algoritma Apriori yaitu database CDB, kemudian di-scan, menyebutkan C1 dengan item set supplier L, L1 item set supplier, dan akan disusul item set, kemudian akan dilakukan second scan, dan akan menghasilkan item set dengan sub, kemudian akan di item set sub, akan diperoleh, kemudian pada scan yang 3 kali akan menghasilkan L3, item set sub. Berikut latihan soal dari teori yang ada. Apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? Klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di mana di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Sedangkan clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan pengiriman intra-kelas. Apa peran visualisasi informasi dalam data mining? Jawabannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam kumpulan data. Kemudian pertanyaan ketiga, definisikan support dan confidence untuk seluruh aturan asosiasi. Jawabannya adalah support untuk menunjukkan frekuensi dari kaidah di dalam transaksi, sedangkan confidence digunakan untuk menunjukkan presentasi dari transaksi yang memuat A yang juga memuat B. Pertanyaan keempat, jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi tanpa analisa yang lebih lanjut atau dominan pengetahuan. Karena aturan asosiasi mengcapture item atau kejadian dalam data berukuran besar yang berisi data transaksi. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.